Ente kalau mau datang ke calon mertua jangan datang sendirian. Ini datang sendirian ke rumah calon mertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai guys. Kita kan ada ulama. Kira-kira yang dia segani siapa? Di mana rumahnya? Di sekitar pesantren Qur'ania. Siapa yang dia segani? Kiai. Bawalah Kiai Dr. Sobron saya. Kiai, minta tolong temani saya ke rumah dia. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai, apa kabar? Sehat. Ini siapa? Ini ada anak muda kita mau. Enggak apa-apa, silakan. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa nanti saya yang diterima. Bagaimana cara kita agar anak-anak kita mengenal ajaran nabinya, selalu yakin dengan solawat-solawat yang dia baca, berawal dari ibu bapaknya. Guru kencing berlari, murid kencing maraton. Oleh sebab itu bapak ibunya mesti cinta Nabi. Anaknya dibawa maulid, anaknya masuk sekolah agama, ibunya beli buku, anak-anak tonton animasi Nusa dan Rara. Anak-anak nggak bisa dibuat ceramah. Nggak mungkin anak-anak TK umur 5 tahun disuruh Ustaz Somad ceramah. Assalamualaikum ya ayyuhalladzina amanu. Nangis semua. Oleh sebab itu maka berawal dari bapaknya, ibunya. Ibunya suka dongeng cerita, tapi ceritanya bukan cerita ngawur, ceritanya adalah cerita Nabi. Tapi yang paling penting adalah doa ibu kepada anak seperti doa Nabi kepada umatnya. Ibu jangan lupa tiap malam bacakan Fatihah untuk anak-anaknya. Siap? Ibu tiap malam sholat tahajud di sujud terakhir dalam hati, jadikan anakku penghafal Quran, amin. Selamatkan anakku dari narkoba, amin. Selamatkan anakku dari LGBT, amin. Doa ibu menembus pintu-pintu langit. Ibu 9 bulan 10 hari mengandungnya, ibu melahirkannya meregang nyawa, maka doa ibu luar biasa. Jangan pernah ibu berhenti sehari pun berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Senjata, omongan ibu 12 jam siang belum tentu didengar orang, tapi bisikan ibu 12 menit satu malam, 12 rakaat tambah witir 13 rakaat, itu menembus pintu-pintu langit, dibawa oleh para malaikat. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Ada seorang anak pecandu narkoba, Bu. Candu narkoba nggak sembuh-sembuh. Saya tanya, gimana ceritanya bapak berhenti narkoba? Emak saya pergi ke Makkah umrah, dia masukkan air zam-zam ke dalam dirigen, akhirnya dia tawaf, 7 putaran doanya cuma satu, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, anakku berhenti narkoba, 7 putaran, nggak ada doa lain, anakku berhenti narkoba. Setelah pulang ke Indonesia dipanggilnya anaknya, sini kau sini, akhirnya dimandikannya, aku sudah berdoa kepada Allah, sudah kudoakan di samping Ka'bah, 7 putaran, sehat walafiat. Doa ibu luar biasa. Makanya ibu kalau marah, jangan marah mengatakan kata-kata kasar pada anaknya, hei anak setan, jadi sundil bolong, tuyul, jangan. Kalau marah betul panggil dia, calon gubernur Banten, sini. Insya Allah anaknya jadi gubernur. Apa hukum memberi sodakoh sementara yang nerima sodakoh itu menjadikan pekerjaannya sebagai pengemis? Orang yang hidupnya dari ngemis nanti di akhirat menghadap Allah, wajahnya dagingnya bercucuran, berguguran. Nanti bapak ibu kalau di akhirat pas lagi ngantri masuk ke surga, nampak di samping kiri neraka ada orang wajahnya berguguran. Itulah pengemis dulu. Pengemis cinta enggak masuk. Berguguran. Kenapa wajahnya berguguran dagingnya? Karena dia di dunia menghilangkan kehormatan dirinya di hadapan manusia, maka di akhirat hilang kehormatan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang sahabat mau memberikan semua hartanya untuk Nabi, "Ya Rasulullah, ambil semua hartaku ini untuk engkau." Kata Nabi, "La." Ambil setengah. Tidak. Ambil sepertiga. As-sulusu katsir, anta da'a warasataka aghnia. Kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, khairun daripada kau tinggalkan ahli warismu kafatan, allatan, miskin, yatakaffafuna 'alan nas, miskin meminta-minta kepada manusia. Maka tinggalkanlah ahli waris kita dalam keadaan mampu. Makanya orang yang minta-minta itu kita perhatikan baik-baik. Memang betul-betul kakinya putus, mohon maaf. Memang betul-betul kena kusta. Ini kadang berangkat kita pagi yang sakit kaki kiri, pas sore pulang yang sakit kaki kanan. Berangkat kita pagi yang buta suaminya, berangkat sore suaminya melek, istrinya buta. Rupanya mereka sip-sipan. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik. Tapi jangan gara-gara ini sampai tidak bersedekah. Tetap beri sedekah. Jangan berhenti sedekah tiap hari. Setiap pagi ada malaikat yang mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasih ganti ya Allah. Nggak perlu diaminkan, ini doa malaikat, pasti kabul.
Tapi orang yang tidak bersedekah juga diaminkan malaikat. Hadisnya Sahih Bukhari. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tidak mau bersedekah, berilah dia kebinasaan ya Allah. Oleh sebab itu tiap hari mesti bersedekah. Sedekah duit bagus, sedekah makanan bagus, sedekah air minum. Beli air minum itu bagikan ke kawan-kawan. Bagikan semua. Berapa satu gelas, Dek? Hah? 5.000. Semuanya berapa gelas? Hah? 25 gelas. Bagikan di samping-samping antum ibu-ibu. Nanti saya bayar. Semuanya 25 gelas. Cepat sebelum saya berubah pikiran. Ustaz itu ceramah aja, nggak ada dia bersedekah. Wah, berebut orang tuh. Hitung-hitung. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang jualan. Itu ada lagi. Itu berapa? Berapa itu? Hah? Nah, ambil semua. Semua saya tengok lagi, ada nggak lagi? Allahumma atima. Itu ada? Itu jual juga? Enggak, teh manis saja, yang botol bisa besok pagi. Itu takut basi. Jangan Pak Sekda, saya mau masuk surga juga. Saya bawa dompet nih Pak Sekda. Mas, naik sini. Dek, naik sini. Naik sini. Allahumma ati munfiqan khalafa, yang bersedekah berilah ganti, amin. Allahumma asi mumtikan talafa, orang yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah, amin, kata malaikat. Hitung berapa dia. Malam ini ada orang yang usianya genap 40 tahun, mari kita doakan supaya umurnya berkah. Namanya Pak Arman, nama juga depan Pak Arman. Tapi tidak pakai tiup lilin 40. Ini sahabat saya, tim saya yang selalu menemani saya di mana-mana. Mudah-mudahan anaknya anak yang soleh dan solihah. Sekarang istrinya sedang hamil, mudah-mudahan dimudahkan Allah proses kehamilannya. Mudah-mudahan rezekinya berkah. Cuman ada satu berita yang kurang baik untuk ibu sekalian, beliau sudah menikah. Tapi masih satu. Nanti kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Pak Arman panjang umur, sehat badan, berkah, anak soleh dan solihah. Dah, silakan duduk balik Pak Arman. Ala hadziniyah, untuk niat kebaikan ini, Al-Fatihah. Kasih minum samping-samping. Kasih, nanti saya bayar. Jangan kalian sangka saya tak buat duit. Nih penuh. Kartu ATM 4 biji. 4-4-nya kosong. Ada duitnya, ada saya bayar. Nanti datang ke atas nih, mari ke sini. Berapa duit? Hah? 70. Ala haziniyah al-Fatihah. Yang belum nanti datang kemari. Tapi jangan udah minta ke saya, minta lagi ke Pak Sekda. Saya mau menikah. Bagaimana cara menghadapi calon mertua agar dapat restu? Ente kalau mau datang ke calon mertua jangan datang sendirian. Ini datang sendirian ke rumah calon mertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai guys. Kita kan ada ulama. Kira-kira yang dia segani siapa? Di mana rumahnya? Di sekitar pesantren Qur'aniyah. Siapa yang dia segani? Kiai. Bawalah Kiai Dr. Sobron saya. Kiai, minta tolong temani saya ke rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai, apa kabar? Sehat. Ini siapa? Ini ada anak muda kita mau. Enggak apa-apa, silakan. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa nanti saya yang diterima. Itu yang pertama. Bawa tokoh masyarakat yang buat dia percaya. Karena orang kalau tidak kenal dia sulit untuk percaya. Ini masalah trust, brother. Ini masalah kepercayaan. Kiai insya Allah akan kasih rekomendasi. Ini memang jombloan sejati, pejuang subuh internasional. Ada rekom dari Kiai, maka insya Allah dipermudah. Tapi jangan lupa minta kepada dia, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati ya Allah, tolong balikkan hati bapak ini. Cuman bapak ini kadang mau nerima, emaknya matre. Begitu ketukan pintu didengar, langsung dia buka gorden dari jendela, dia lihat, naik Grab, tutup. Begitu naik Alphard, wah, inilah yang kulihat dalam istikharahku tadi malam. Masya Allah. Padahal kata suaminya, bo, ojo ke susu, jangan buru-buru. Enggak, ini. Kita tanya dulu asal usulnya sama Pak Kiai. Jangan. Nanti dikasih Pak Kiai sama santrinya. Akhirnya dinikahkan juga. Seminggu nikah, anak pulang berurai air mata bengkak sebesar telur angsa. Kok kenapa nak? Mama, kenapa ma? Kenapa rental? Rupanya mobil mewah rental. Oleh sebab itu maka jagalah anak-anak kita dari penipu dan pembohong. Ini yang saya ceritakan, ini fakta. Yang saya ceritakan ini data. Bapak-bapak sehat, tegap, ganteng, kaya, pejabat nangis di depan saya. Ustaz Somad,
anak gadis saya dokter Pak Ustadz, cantik kata dia. Saya udah mulai pucat. Apa maksudnya ini? Terus Pak, saya tanya, terus Pak, anak saya sekarang malu keluar kamar Pak Ustadz. Kenapa? Dia baru saja nikah. Terus suaminya lari. Baru nikah, dokter, kaya, cantik, nggak berani keluar kamar. Karena suami lari. Kenapa lari? Rupanya belum gunting pita. Nggak sunat. Kok bisa terjadi? Inilah Pak Ustadz. Ini terjadi. Lama jauh berjalan banyak dilihat. Lama hidup banyak dirasa. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Macam-macam cerita. Oleh sebab itu kenali pemudanya baik-baik. Ibu jangan cari menantu jauh-jauh. Di mana mereka berada? Hanya 5 langkah dari rumah. Ini anak-anak muda yang baik-baik ini. Mudah-mudahan kalian yang baik-baik dipertemukan Allah dengan yang solehah-solehah. Nanti sekarang baca aja dulu Quran tuh juz-juz berapa.